Welcome to my channel, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, terima kasih. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep bolu pandan santan nih teman-teman. Bolu pandannya ini enak banget, manisnya pas, nggak terlalu manis gitu. Teksturnya pun sangat lembut, ringan, tapi nggak kopong. Gimana cara buatnya? Yuk kita simak sama-sama videonya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk dukung channel YouTube aku agar lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, langsung saja. Pertama-tama, pecahkan sebanyak 5 butir telur utuh ukuran besar. Kebetulan telur yang aku punya ini ukurannya sangat kecil-kecil ya. Jadi dalam video aku menggunakan sebanyak 6 butir telur ukuran kecil. Pecahkan semua telurnya ke dalam wadah dan kita menggunakan telur utuh. Selanjutnya tambahkan sebanyak 180 gram gula pasir atau setara 12 sendok makan ya. Kemudian tambahkan sejumput garam dan juga setengah sendok teh pasta vanila atau vanilla essence agar lebih wangi. Lalu adonannya akan kita mixer sampai mengembang, kental, putih mengkilap dan berjejak ya. Mixer adonannya menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Adonannya dimixer dengan kecepatan paling tinggi searah jarum jam. Di sini saya tidak menggunakan SP atau emulsifier karena saya akan menggunakan baking powder saja cukup ya. Adonannya ini mulai mengembang tapi ini masih cair ya teman-teman, jadi belum sepenuhnya mengembang. Jadi adonannya akan kita mixer terus dengan kecepatan paling tinggi sampai benar-benar mengembang dan kental berjejak. Ciri-ciri adonannya kalau sudah benar-benar mengembang sempurna, tidak ada lagi gelembung udara yang terdapat dalam adonan. Jadi adonannya akan terlihat lebih licin, mulus, putih mengkilap, dan juga berjejak. Berjejak itu maksudnya ketika baling-baling mixernya diputar, jejaknya tidak mudah hilang seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sudah kental, putih mengkilap, tidak terdapat gelembung udara lagi. Jejak yang ditinggalkan mixer pun sudah berjejak ya, jadi tidak mudah hilang jejaknya. Jadi bisa kita matikan mixernya. Konsistensi adonannya kalau ditarik akan jatuh membentuk lipatan seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan bahan kering yang terdiri dari tepung terigu protein rendah dan juga susu bubuk full cream. Untuk bahan keringnya dimasukkan secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Dan untuk bahan keringnya ini harus selalu disaring agar nanti tidak ada tepung yang menggerindil dalam adonan sehingga adonan lebih halus dan juga lembut ya. Bahan kering bagian pertama sudah masuk dan disaring. Kemudian untuk bahan keringnya kita aduk perlahan terlebih dahulu dengan baling-baling mixer seperti ini agar tepungnya nanti tidak berterbangan ketika di mixer. Kalau sudah, lanjut kita mixer secara perlahan selama 8 detik saja asal tepungnya tercampur dalam adonan. Jangan terlalu over mix ya. Selanjutnya masukkan kembali bahan kering bagian kedua dan ini tetap harus disaring terlebih dahulu agar tepungnya tidak menggerindil sehingga adonan akan lebih halus dan juga lembut. Sebelum di mixer ini bisa diaduk terlebih dahulu menggunakan baling-baling mixer secara perlahan supaya tepungnya tidak berterbangan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah selama 8 detik saja asal tercampur. Untuk penambahan bahan kering bagian ketiga atau terakhir, jangan lupa untuk menambahkan baking powder dan diaduk merata terlebih dahulu. Bahan kering bagian ketiga atau terakhir ini tetap harus disaring terlebih dahulu ya. Kemudian ini kembali kita mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar saja 8 detik asal tepungnya tercampur rata dalam adonan. Kemudian kalau sudah kita matikan mixernya dan di sini kita sudah tidak menggunakan mixer lagi. Adonannya akan diaduk terlebih dahulu menggunakan spatula dengan teknik aduk balik untuk memastikan tidak ada lagi bercak bedak tepung terigu yang tertinggal dalam adonan. Jadi pastikan kalau terigunya sudah tercampur rata dalam adonan ya. Kalau sudah dipastikan terigunya tercampur rata, tahap selanjutnya kita akan memasukkan bahan cair yaitu lelehan, margarin atau mentega. Untuk memasukkannya, pertama-tama tuang terlebih dahulu sebagian adonan ke dalam mangkuk margarin atau mentega. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu sampai rata, baru kita tuangkan seluruhnya ke dalam adonan. Tujuannya agar lelehan margarin atau mentega lebih mudah menyatu dengan adonan ya.
Kemudian adonan diaduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada cairan mentega atau margarin yang tertinggal di dasar mangkuk adonan, dan pastikan lelehan cairan margarin atau menteganya tercampur ke dalam adonan ya. Kalau margarin atau menteganya sudah tercampur rata ke dalam adonan, tahap selanjutnya kita akan memasukkan santan dan juga pasta pandan. Teman-teman juga boleh menggunakan endapan pandan, karena di sini saya kehabisan stok endapan pandan, jadi saya menggunakan pasta pandan yang dicampur dengan santan instan. Selanjutnya ini kita campur ke dalam adonan, aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik sampai warnanya tercampur merata. Kalau sudah diaduk sampai benar-benar tercampur rata, tidak ada lagi cairan santan ataupun warna pasta pandan yang tertinggal. Selanjutnya kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu seperti ini. Kemudian adonan kita tuangkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang tulban dengan diameter 22 cm. Jadi adonannya cocok untuk loyang 22 cm atau bisa juga loyang ukuran 20 cm ya. Kalau sudah, bisa diaduk menggunakan sumpit seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang tertinggal dalam adonan, atau bisa juga dihentakkan. Adonannya akan kita panggang dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit dengan suhu 175 derajat. Lalu adonannya akan kita panggang dalam oven dengan suhu 170 sampai 180 derajat bergantung dengan oven teman-teman di rumah selama kurang lebih 40 menit sampai adonannya benar-benar matang ya. Kalau sudah matang bisa kita keluarkan terlebih dahulu adonannya, dan ini bisa dites tusuk terlebih dahulu untuk memastikan apakah kuenya sudah matang atau belum. Kalau tidak ada adonan yang tertinggal dalam tusukan, tandanya adonan sudah matang dan siap untuk dikeluarkan ya. Saat mengeluarkan kue dari loyang, pastikan kuenya sudah agak dingin ya. Jadi jangan panas-panas dikeluarkan dari loyang, karena nanti kuenya akan lengket dan menempel dalam dasar loyang. Jadi pastikan sudah agak dingin baru kita keluarkan dari loyang seperti ini. Ini dia bolu pandan santannya sudah jadi teman-teman. Warna hijaunya cantik walaupun menggunakan pasta pandan, karena saat memasukkan pasta pandan dicampur terlebih dahulu dengan santan ya, sehingga warna hijaunya jadi lebih cantik seperti menggunakan endapan pandan. Tekstur bolunya ini lembut, moist teman-teman, manisnya pas, dan ini rasanya enak banget. Boleh dicoba resep bolu pandan santannya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.